Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore kawan-kawan. Senang sekali saya Rizky Amanda menjelang berbuka puasa ini bisa hadir berdiskusi dengan kawan-kawan semua. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa, orang muda keren yang selama ini juga aktif dengan isu lingkungan. Nanti akan kita berdiskusi banyak hal dengan Bang Maulana. Seperti kita tahu teman-teman semua bahwa hutan itu merupakan ibu alamiah bagi setiap individu. Sebagaimana setiap jengkal hasil hutan itu selalu berdampak bagi manusia mulai dari kebutuhan sekunder, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang sangat penting untuk kita jaga keberlangsungan hidup hutan itu sendiri. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan mendiskusikan, sharing, berbagi dengan Bang Maulana mengenai anggaran pengelolaan PAMHUT di Aceh. Nah, sebelum kita berdiskusi, Bang Maulana gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang, puasa Bang? Puasa Puasa, ini, tetap puasa. puasa. Ya, terima kasih Bang. Sebelumnya mungkin kawan-kawan juga pengen tahu lebih kenal lebih dekat dengan Bang Maulana. Sudah seberapa lama sih concern dengan isu lingkungan Bang? Dan selama ini aktivitasnya seperti apa? Seperti kita tahu juga Bang Maulana ini merupakan siswa dari Sekolah Anti Korupsi Aceh, Bang. Oke, pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya di hari yang berbahagia ini di bincang-bincang anggaran hijau Ya, di gedung anti korupsi Sekolah Anti Korupsi Sekolah Aceh. Anti Korupsi Aceh. Eh, Perkenalkan nama saya Maulana. Saya hari ini masih menjadi siswa aktif di Sekolah Anti Korupsi Aceh dan juga alumni dari Sekolah Lingkungan Aceh. Eh, Tetapi saya tidak punya spesialisasi untuk membahas tentang khusus anggaran apapun. Namun karena kita dari Sekolah Anti Korupsi yang sedang mengkaji tentang anggaran hijau, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dan telah kita pelajari ini untuk diketahui oleh masyarakat banyak. Khususnya di bidang anggaran hijau. Eh, karena senang sekali saya pribadi pun ketika berdiskusi dengan orang-orang muda yang selalu peduli dengan isu lingkungan, ketimbang biasanya mungkin orang beranggapan orang muda apatis, cuman ngobrol-ngobrol di warung kopi, main game segala macam Bang. Tapi hari ini saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bang Maulana yang seperti kita dengar sudah sangat lama belajar tentang isu lingkungan ini Bang. Nah, sebenarnya berbicara PAMHUT sendiri nih Bang, bagaimana sih dampak PAMHUT sendiri bagi masyarakat di Aceh sekarang ini Bang? Eh, Pertama-tama sebelum kita melihat siapa dan apa penghuni itu, Ya, kita mengetahui bahwa filosofi hutan itu adalah sesuatu yang dekat dengan umat manusia. ya. Kita berangkat dari sesuatu yang sangat tradisionalis, yang mempunyai adat yang sangat besar di daerah kita masing-masing, sehingga kita hari ini beranjak menjadi masyarakat yang eee, mengetahui visi dan misi perkotaan atau dengan kata lain yaitu masyarakat urban. Nah, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada penyangsian hutan hari ini, bahwa hutan itu tidak penting lagi atau hutan itu menjadi sesuatu yang harus dibasmi, kemudian ditanami pondasi bangunan misalnya atau ditanami sawit dan sebagainya. Padahal seharusnya jika kita lihat lebih jauh tentang posisi hutan, hutan adalah merupakan ibu alamiah setiap individu. Kenapa demikian? Karena setiap sesuatu yang ada di hutan itu semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak ada manfaat. Ah, Namun apa yang membuat hutan ini tidak lagi bermanfaat? Yaitu keserakahan kita manusia dalam melihat atau ego manusia melihat hutan itu sebagai sesuatu yang lain ketimbang yang seharusnya mereka lihat. Dulu masyarakat purba itu sangat bergantung kepada hasil alam. Misalnya tetua-tetua kita, moyang-moyang kita, mereka hidup dari hasil alam. Bayangkan hari ini ketika kebutuhan itu tidak ada atau pemasukan pangan itu tidak ada. Bagaimana masyarakat kota hidup? Dulu kita nggak bergantung seperti itu. Nah, oleh karena itu hutan itu harus dijaga. Oleh karena itu adanya hari ini eh, tim personil PAMHUT ini harus mendapatkan apresiasi dari kita. Khususnya Aceh itu. Aceh kenapa dari 2007 sampai hari ini itu masih ada inisiasi PAMHUT yang berkembang sampai sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu dampak PAMHUT untuk masyarakat Aceh ini sangat besar, khususnya bagi hutan Aceh yang masih asri, yang masih hijau, yang menjadi paru-paru dunia. Ya, dari hasil yang Bang sampaikan juga menyadarkan saya nih Bang, sebenarnya isu ini kawan-kawan ya isu yang harus dibahas sebenarnya oleh orang muda hari ini mengingat bagaimana keserakahan manusia seperti yang Bang sampaikan tadi mungkin yang paling aware dengan kawan-kawan hari ini kebakaran hutan Bang Ya, yang sering terjadi.
Nah, ini bagaimana Bang? Apa sih solusi dalam menyikapi hal ini Bang, selaku orang muda atau perspektif Abang, gimana sih menyikapi dengan ya ini yang paling sering terjadi bagi kawan-kawan mungkin yang masih asing dengan isu ini Bang, itu gimana Ya. Bang? Eee, Isu karhutla, deforestasi, kemudian, illegal logging, terjadi pembalakan hutan yang semena-mena, ini semua merupakan permasalahan-permasalahan yang masih terjadi hari ini. Kita berbicara di lingkup Aceh misalnya, tahun 2024 itu, mulai Januari sampai Juli kalau nggak salah, itu masih terjadi, karhutla yang terbakar atau lahan yang dihabiskan itu sampai mencapai 3.000 sekian hektar. Nah, padahal di lapangan itu ada Pamhut atau ada, KPH yang di bawah, Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Tapi juga masih terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah selain daripada alam itu berevolusi sendiri, juga ada sesuatu yang lainnya yang menyebabkan hutan itu terbakar. Seperti misalnya, kegagabahan manusia, yang menyebabkan hutan ini terbakar. Misalnya kita tahu bahwa di sekitaran barat selatan itu ada yang namanya hutan gambut. Nah, di hutan gambut itu hari ini, bahkan di kawasan konservasi Leuser itu pembukaan lahan besar-besaran. Ah, mungkin kita kemarin menonton salah satu video atau film dokumenter dari Watchdog, yang 17 Surat Cinta itu, bagaimana hutan itu terbakar. Itu juga menjadi referensi bagi kita bahwa Aceh tidak sedang baik-baik saja, khususnya di bidang hutan. Padahal secara regulasi kita kuat sekali. Ada UUPA yang merupakan leg spesialis kita, yang di sana mengatur eh, bahwa kita punya kewenangan sendiri dalam mengatur hutan, Ah, baik itu darat maupun laut. Semuanya, baik itu dari bagaimana menjaga hutan, kemudian mengeksplorasi hutan dengan baik, eksplorasinya, itu semua diatur. Tapi belum terjadi sesuatu yang maksimal di lapangan. Kenapa? Ada permasalahan dari segi pemerintahan kita misalnya. Sistem yang belum baik. Yang seharusnya mendapatkan kontrol yang lebih kepada hutan kita, ini mungkin kurang. Nah, kedepannya kita berharap, harapan kita orang muda ini, agar pemerintah lebih perhatian lagi kepada isu-isu kehutanan ini. Karena kita bergantung pada hutan. Bayangkan kalau misalkan Leuser itu tidak ada lagi di Aceh. Apa yang terjadi? Kita akan ditinggal oleh dunia internasional hari ini. Nah menarik nih Bang Maulana, kan berbicara juga seperti Bang Maulana sampaikan nih kawan-kawan. Tentunya peran pemerintah nggak bisa lepas dari ini Bang, dari hal ini, ketika kita berbicara isu ini. Kemudian bagaimana sih Bang Maulana melihat peran pemerintah itu sendiri dalam mengelola hal ini Bang? Peran pemerintah Aceh terhadap isu-isu kehutanan ini dikategorikan cukup baik sekarang. Apa landasannya? Dari sekian persen APBA Aceh itu pengalokasian anggaran untuk concern terhadap hutan itu juga lumayan besar. Sekitaran 48 miliar sekian itu khusus dialokasikan untuk Pamhut ini, untuk menjaga keaslian hutan, menjaga agar hutan tidak terjadi lagi illegal logging, illegal mining, dan lain sebagainya. Nah, apresiasi dari kita juga harus fair kepada pemerintah bahwa pemerintah juga sesuatu yang sudah baik apa yang dilakukan ini. Nah, hanya saja belum ada sesuatu yang maksimal di lapangan. Seperti misalnya yang tadi, masih ada kebakaran hutan, masih terjadi pembukaan lahan yang besar-besaran, uh, kemudian masih terjadi pembukaan lahan yang secara ilegal maupun legal, seperti pembukaan jalan tol. Itu kan juga menjadi permasalahan bagi kita. Gimana nantinya kepada berdampak fauna, flora, itu juga berdampak. Nah, kita harus mengapresiasi bahwa pemerintah Aceh hari ini sangat baik perhatiannya terhadap hutan. Namun ada beberapa hal yang maksimal yang kedepannya harus dimaksimalkan kembali. Nah, tentunya hal ini juga masih menjadi tantangan ya Bang. Bagaimana seperti Abang sampaikan tadi, kebakaran hutan, penebangan hutan liar, ini masih menjadi tantangan yang terjadi kita di hutan Aceh hari ini. Kemudian, apa sih dampak buruk dari hal ini semua Bang? Dampak buruknya, menarik. Dampak buruknya tentu kita semua tahu bahwa jika hutan itu tidak ada lagi di dekat kita, kita tidak bisa hidup. Dipastikan. Apa buktinya? Buktinya adalah hari ini masyarakat itu berbondong-bondong datang ke kota.
atau bermigrasi lah katakanlah, mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Nah, lahan-lahan yang tinggal di desa atau di kampung-kampung, itu mereka jual. Mereka jual untuk bekal hidup di kota misalnya. Kan terbalik hari ini. Dulu kita berbondong-bondong pergi ke hutan mencari lahan untuk kita sumber kehidupan sumber sendiri, kehidupan penghidupan di sana. Hari ini kita justru membuat kampung kita atau lahan-lahan kita punya itu kita tanami sawit misalnya. Berapa persen? Memang sawit itu menjanjikan, tapi ada dampak besar di belakangnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Misalnya kekurangan air nantinya, itu juga dampak besar kita. Karena kita nggak bisa lepas dari alam yang tadi. Kemudian Bang, kembali juga saya menarik ketika berbicara peran pemerintah itu sendiri, tentunya kita juga seperti Abang sampaikan harus fair bagaimana mengapresiasi kinerja pemerintah hari ini dalam perhatian mereka terhadap hutan. Nah, saya menarik dalam hal ini Bang, sejauh mana sih pemerintah merencanakan sistem anggaran ini menurut pandangan Abang sendiri Bang? Ya. Mulai pembentukan pertama PAMHUT sampai hari ini, pemerintah hampir setiap tahunnya atau setiap tahunnya itu masih menganggarkan anggaran sekitaran 48 miliar tadi. Itu kan banyak, banyak. Namun jika dilihat dari personil di lapangan PAMHUT yang berjumlah sekitaran 1000-an orang, ini anggarannya masih dikategorikan kurang. Kenapa kurang? Untuk membayar honorium mereka saja, itu sudah setengah daripada anggaran yang diberikan itu. Bagaimana dengan alat-alat lainnya, alat pendukung untuk menjaga hutan, eee, tentu itu memberatkan. Nah, ketika, penjagaan hutan tidak maksimal, ini tidak boleh sepenuhnya disalahkan PAMHUT. Kan ada PAMHUT, kenapa masih terjadi kebakaran hutan? Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka juga bekerja atas nama pekerjaan. Nah, yang namanya pekerjaan, ada risiko pekerjaan, ada namanya insentif daripada pekerjaan tersebut. Nah, bayangkan kalau kita, bekerja dengan maksimal, tapi insentifnya kurang, kita nggak akan bekerja maksimal pastinya. Jadi, dua-dua harus imbang. Pemerintah menuntut PAMHUT bekerja dengan baik, PAMHUT juga harus mendapatkan haknya dengan baik, tuh. Itu hal yang fair, begitu. Nah, karena kan saya menarik juga Bang. Tadi sebelum Bang Maulana sampaikan, saya juga ingin menanyakan nih bagaimana juga Bang Maulana melihat peran atau fungsi PAMHUT hari ini gitu. Iya, iya. Sebenarnya walaupun saya sampaikan, tapi bisa diperjelas nggak Bang? Sebenarnya PAMHUT kita hari ini sudah bekerja secara maksimal mungkin, atau ada beberapa daerah yang mungkin belum maksimal juga dalam pengelolaan hutan itu sendiri Bang? Ya. PAMHUT bekerja dengan maksimal, itu pertama poinnya. Kenapa? Salah satu, tujuan dibentuk PAMHUT adalah agar mereka bisa, menjaga hutan kita dengan baik. Seperti misalnya melakukan sosialisasi, kemudian, membuat penyuluhan hutan agar masyarakat paham terhadap literasi kehutanan, itu penting. Nah, jadi, hari ini PAMHUT sudah ada. Demikian PAMHUT sudah ada, juga masih terjadi kebakaran. Bayangkan, jika PAMHUT tidak ada sama sekali, apa yang terjadi? Mungkin Aceh dijual, atau hutan Aceh dijual. Begitu begitu ekstrimnya, itu katakanlah seperti itu. Nah, terima kasih Bang Maulana, luar biasa ya. Sangat seru sebenarnya ketika kita ingin mengkaji lebih jauh tentang isu ini Bang. Ya, Mungkin juga ada kawan-kawan yang masih asing dengan isu ini. Sebenarnya ini seperti saya sampaikan di awal bahwa isu yang menjadi penting juga diperhatikan oleh orang muda Aceh hari ini Bang. Bagaimana kita juga harus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah untuk kita lebih peduli dan lebih peka dengan isu lingkungan itu sendiri. Terakhir nih Bang, sebagai penutup, apa sih closing statement dari Abang ataupun saran atau apa hal yang ingin Abang sampaikan kepada orang muda hari ini yang mungkin kita melihat masih belum terlalu peka atau memang nggak mau peduli dengan isu-isu demikian. Sebenarnya isu ini juga menjadi isu yang sangat penting untuk kita kaji, apalagi semua berhubungan dengan sumber kehidupan kita sehari-hari, Bang. eee, mungkin terakhir kalau kita merujuk pada konstitusi kita, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Itu jelas, secara konstitusional itu jelas bahwa, kita punya regulasi, punya, eee, tools untuk menjaga hutan itu. Namun kembali lagi, ada, hal yang lebih urgent yang dibutuhkan oleh setiap individu, bahwa kesadaran adalah yang utama dari setiap kita, bukan hanya kaum muda, setiap warga negara Indonesia. Itu harus memiliki kesadaran penuh bahwa saya ini, bagian daripada bumi,
dan menjaga bumi adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas saya, tapi tugas bersama. Itu Kalimantan. Sehingga adanya hutan, adanya laut, terjaganya hutan, terjaganya laut, terjaga daratan, itu berdampak atau efeknya juga kepada kita. Efek baik itu kita terima kalau kita jaga hutan, efek buruk juga kita terima kalau hutan itu kita rusak. Nah, nah itu adalah tanggung jawab kita setiap setiap manusia yang merasa kita manusia yang hidup di bumi. Bahwa kalau memang kita tidak sanggup merusak hutan, ya minimal jangan merusaknya. Oke, terima kasih Bang Maulana, luar biasa kawan-kawan. Saya yakin banyak hal baru yang kita dapatkan dari hasil diskusi dengan Bang Maulana hari ini. Seperti Bang Maulana sampaikan, ini juga menjadi tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Bang Maulana, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat di Aceh jika ingin keberlangsungan hutan di Aceh itu dengan baik. Oke, terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan. Semoga ini menjadi pemahaman yang baru bagi kawan-kawan. Semoga ini menjadi ya penyemangat, peningkatan motivasi bagi kawan-kawan untuk lebih peduli dengan isu lingkungan kita di Aceh hari ini. Saya Rizky Amanda, mohon maaf apabila banyak kata-kata kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.